Halo anak-anak, semoga selalu semangat ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Teman-teman pastinya sudah tahu Pancasila ada 5. Yang pertama yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sesuai dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 135. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia sesuai Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 90. Nah, teman-teman semuanya, di setiap sila dari sila 1 sampai dengan 5 ini mereka masing-masing memiliki lambang yang berbeda. Untuk sila ke-1 yaitu bintang, sila kedua adalah rantai emas, sila ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, kemudian yang kelima padi dan kampas. Nah, teman-teman kelas 2 harus sudah hafal, dihafalkan secara perlahan, hati-hati, karena materi ini akan selalu digunakan di jenjang berikutnya. Kemudian di setiap sila dari sila 1 sampai dengan sila kelima ini ada makna tersendiri, ada arti dari masing-masing sila, yaitu dari sila pertama kelihatan ya teman-teman ya, dari sila pertama tadi ada bintang yang maknanya bahwa bintang dilambangkan sebagai sebuah cahaya mengandung makna nur, seperti dalam agama kita, agama Islam. Nur itu artinya cahaya. Cahaya untuk siapa? Cahaya untuk makhluknya, makhluk manusia, hewan, tumbuhan, dan ciptaan dari Allah. Kemudian pengamalan atau perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, yaitu menghargai agama orang lain, jujur, beribadah, berdoa, mengaji. Intinya pada perilaku sila pertama itu yang berkaitan dengan Tuhan, yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa. Bukan hanya mengaji, bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi 6 agama yang diakui di Indonesia. Misalnya Kristen, orang Kristen merayakan hari raya sesuai dengan agamanya, misalnya Natal, seperti itu. Kemudian sila kedua, tadi kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya adalah rantai emas. Nah, teman-teman sudah harus hafal rantai emas ini disusun atas 2 bentuk. Yang pertama adalah persegi yang melambangkan laki-laki, yang kedua adalah lingkaran melambangkan perempuan. Nah, maksudnya apa, Bu? Artinya adalah sebagai manusia, laki-laki baik perempuan akan saling membantu, saling mengakui persamaan hak maupun kewajiban dari masing-masing laki-laki maupun perempuan. Intinya di sila kedua antar manusia harus saling menyayangi, membantu, ketika ada yang sakit menjenguk, ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita bantu, seperti itu. Selanjutnya yang sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin atau juga dalam bahasa Jawanya adalah punden. Teman-teman pasti sudah tahu kalau mengenal pohon ini dengan punden, karena pohon ini sangat familiar sekali, sangat dekat dengan lingkungan kita. Nah, kenapa sila ketiga dilambangkan dengan punden? Nah, jadi pohon ini karena ia memiliki akar yang begitu kuat, batang yang begitu kokoh, kemudian daun-daun yang sangat lebat, itu dilambangkan dengan suku budaya, dengan kekayaan Indonesia yang ada di Indonesia. Misalnya suku yang berbeda, misalnya kami dari suku Jawa, ada yang dari suku
Sunda, suku Betawi, seperti itu. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita selalu menyayangi, saling menghargai. Makanya di sila ketiga ini dikenal dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga dengan adanya Persatuan Indonesia. Nah, contohnya apa saja? Misalnya, yang pertama menggunakan bahasa Indonesia, yang kedua memiliki sikap rela berkorban untuk misalnya karena bulan ini bulan Agustus, kita semua beramai-ramai, berbondong-bondong untuk merayakan kemerdekaan Indonesia dengan cara misalnya dari masing-masing rumah teman-teman semuanya sudah dipasang bendera, umbul-umbul, atau lampu hias. Nah, itu semua merupakan contoh dari persatuan Indonesia juga, karena kumpulan dari berbagai orang untuk bersatu. Bersatu untuk apa? Bersatu untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, ya. Kemudian ada lagi melakukan upacara bendera. Selanjutnya yang keempat, ini dilambangkan dengan kepala banteng. Bu, kenapa kok kepala banteng? Kenapa bukan kepala dari hewan yang lain? Ya, kepala banteng itu dilambangkan dengan hewan sosial. Hewan sosial itu adalah hewan yang suka berkumpul dan bergerombol. Jadi maksudnya di sini adalah banteng yang berkumpul dengan teman-temannya, dengan sesama banteng itu dijadikan contoh oleh manusia, agar kita manusia harus senang berkumpul, senang bergotong royong, senang membantu, senang menyelesaikan masalah satu sama lain dengan cara bermusyawarah. Teman-teman, musyawarah itu artinya adalah membahas sesuatu hal dengan banyak orang. Lebih dari satu orang itu juga disebut musyawarah. Misalnya teman-teman bermain dengan temannya dulu waktu di TK misalnya, yang masih bisa bertatap muka, membahas tentang jenis permainan yang dipilih. Nah, sudah menemukan keputusannya, misalnya bermain lompat tali bersama. Nah, teman-teman, itu juga termasuk contoh dari sila keempat. Nah, bermusyawarah atau berdiskusi atau mengadakan rapat, arisan untuk menemukan atau untuk memperoleh keputusan yang mufakat. Nah, itu termasuk dari sila keempat. Selanjutnya, sila kelima di sini dilambangkan sebagai padi dan kapas. Maksudnya di sini adalah bahwa padi melambangkan makanan, pakan. Tahu ya teman-teman ya, padi. Negara kita, negara Indonesia itu memiliki jumlah padi yang sangat banyak. Makanya makanan pokok di Indonesia itu adalah padi, nasi. Juga disebut sebagai lumbung padi, karena banyak sekali orang yang ada di Indonesia itu menanam padi. Kemudian kapas itu adalah untuk dibuat sebagai bahan pakaian. Kapas, teman-teman bisa menemukan ini misalnya di kasur atau di bantal. Kasur zaman dahulu, bantal zaman dahulu itu sangat berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang misalnya spring bed seperti busa itu. Tapi kalau zaman dahulu menggunakan kapas. Kapas yang berasal dari pohon randu. Kemudian kapas tersebut dibuat menjadi baju. Nah, arti di sini adalah bahwa setiap warga Indonesia itu berhak memperoleh sandang dan pangan secara adil tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Nah, contoh dari sila kelima ini adalah berlaku adil, melaksanakan kewajiban atau hak. Nah, teman-teman semua juga akan mendapatkan materi ini, hak.
dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Misalnya teman-teman mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan uang saku dari orang tua, kemudian juga kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Misalnya teman-teman semua kewajiban utamanya adalah belajar. Jika di rumah membantu ibu, menghormati orang tua maupun menghormati guru. Nah, seperti itu teman-teman, silahkan dipelajari lagi dengan baik, selalu semangat dan selalu sehat.